Halo semua, ketemu kembali di channel saya di Getala 14. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu add-ons di Blender yang bernama Curves to Road. Jadi, ini mungkin faktor kebiasaan saya di Blender. Sesuatu yang memudahkan saya di Blender, saya sebut dengan add-on. Curves to Road versi 2 ini adalah suatu file Blender yang sudah jadi dan kita edit sesuai keinginan kita. Tapi intinya dalam pembuatan road, jalan, bagi saya ini sangat memudahkan, sangat membantu dalam pembuatan proyek jalan di proyek Blender saya. Jadi inilah tampilan dari Blender. Kita masuk ke shadingnya dulu, shading render. Nah, di shading render ini, kita akan memperlihatkan tampilan ketika di render. Sebelumnya, kita aktifin dulu screencast agar teman-teman bisa melihat tombol apa yang saya tekan. Inilah tampilan pada saat diperbesar dan diperkecil. Dan inilah tampilan dalam mode kamera. Di sini terlihat jelas detail jalanan, cahaya lampu, dan daun yang berterbangan. Ketika dilihat dalam mode solid, tampilannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita coba masuk di dalam tampilan shading material vacuum. Baiklah, kita akan melakukan editing pada curve road di proyek saya. Jadi langkahnya teman-teman tolong perhatikan. Pertama kita klik jalannya. Selanjutnya kita masuk di mode modifier properties. Di sini sudah tampak berbagai modifier yang telah diberikan. Nah, kita mulai dari editing. Yang pertama, spline resolution. Ini berfungsi ketika angkanya kita rubah atau kita drag kiri dan kanan dengan cara menahan klik pada mouse, maka akan merubah resolusi pada jalan. Silakan teman-teman perhatikan di layar. Berikutnya road size. Nah, kalau ini fungsinya merubah lebar jalan. Coba perhatikan di layar teman-teman ketika merubah nilai pada road size. Next, railing atau papan pembatas jalan. Railing height, fitur ini fungsinya merubah tinggi rendahnya papan pembatas jalan. Sedangkan railing width, fitur ini fungsinya merubah lebar dan sempitnya posisi papan pembatas pada jalan. Berikutnya, railing size. Fitur ini untuk memperbesar ukuran papan pembatas jalan. Lebih jelasnya kalian bisa perhatikan pada layar teman-teman. Next, post distance. Berfungsi menambah atau mengurangi pagar pembatas jalan. Lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan di layar. Nah, selanjutnya kita masuk di fitur lampu, lamp post tone. Fitur ini berfungsi untuk menambah tiang lampu atau bahkan menguranginya. Nantinya terserah teman-teman mau berapa banyak tiang lampu yang akan kalian gunakan. Offset distance. Fitur ini berfungsi untuk mengatur jarak lampu listrik dari jalan. Apakah diposisikan jauh atau dekat? Silakan teman-teman perhatikan di layarnya. Sekarang kita masuk di rock atau batuan. Pertama kita masuk di fitur distance minimum. Fitur ini berfungsi untuk mengatur jarak batuan dengan jalan. Nah, inilah tampilannya saat kita merubah nilainya. Nah, yang kedua fitur distance max. Fitur ini berfungsi untuk mengatur jarak batuan dengan batuan. Nah, silakan kalian perhatikan pada layar. Dan yang terakhir, fitur scale. Fitur ini fungsinya mengubah besar kecilnya skala batuan. Nah, mungkin kalian bisa memahaminya beberapa fitur-fitur yang saya sudah jelaskan dan bisa mempraktekannya sendiri. Baiklah, kita ke setting solid. Sebelumnya kita masuk di edit mode dengan menekan tab pada keyboard.
dan kita tekan icon pensil di toolbar sebelah kiri. Di sini saya akan perlihatkan begitu mudahnya membuat jalan menggunakan fitur pensil ini. Coba kalian perhatikan. Di sini kalian hanya tinggal tarik garis dan seketika jalannya pun jadi. Hal inilah yang membuat saya tertarik dengan Push to Road ini. Hasilnya memuaskan dan tidak memakan banyak waktu. Ya, setidaknya menghemat waktu kita dalam pembuatan proyek di Blender. Berikutnya di sini kita bahas cara ngedit bentuk jalannya. Kalian bisa mengatur rotasi jalan dengan cara seperti biasa. Klik salah satu kurva dan tekan R. Oh iya, hampir lupa. Sebaiknya posisi objek menghadap ke atas agar mudah melakukan editing, seperti pada layar. Jadi ketika melakukan rotasi, pergeseran, atau extrude, tetap terkendali, yaitu berada pada koordinat X dan Y. Untuk memperpanjang jalan, kalian juga bisa melakukan pergeseran dengan cara menekan Y. Nah, sekarang kita akan membuat jalannya tidak grouping. Di sini kita akan membuat jalan yang terpisah. Jadi ketika jalan yang satu diklik, jalan yang lain tidak ikut aktif. Dengan cara menggunakan kurva Bezier. Pertama kita Shift A di keyboard, pilih kurva, dan selanjutnya kita pilih Bezier. Kurva Bezier akan tampil di mana titik stem berada. Selanjutnya kita masuk ke mode edit mode atau tekan tab pada keyboard. Jadi kursor akan mengaktifkan icon pensil pada Blender. Dan sekarang kita hanya tinggal tarik garis. Nah, di sini kalian masuk ke modifier properties dan pilih geometry node. Ingat, posisi garis yang akan dijadikan jalan tadi harus posisi aktif. Sekarang kalian pilih curve road V1. Garis yang tadinya hanya sebuah garis berubah menjadi sebuah jalan. Perhatikan ketika saya klik satu jalan yang kita buat tadi tidak ikut aktif. Jalan yang kita buat ini tidak lengkap ya, hanya berupa jalan dan tidak terdapat batuan, tiang, dan lampu. Di sini akan kita buat satu persatu. Nah, material jalannya masih kosong. Kita berikan material dengan cara klik dan pilih road. Dan kita lanjut material lainnya, klik dan pilih rail material. Di kolom post object kita pilih rail post. Dan lanjut di lamp post kita pilih lamp post. Dan terakhir rock collection, kalian pilih rock collection. Mari kita lihat objek yang digunakan. Instance objek yang ada di sebelah kanan atas kita munculkan dulu. Klik yang seperti gambar monitor. Yang lain kita sembunyikan dulu. Nah, inilah tiang, batuan, dan tiang penyangga pembatas jalannya. Disinilah kita edit objeknya seperti warna batuan, warna lampu, dan lain-lain. Kalau saya pribadi pakai yang default aja.
saya kira ulasan untuk add-ons Curves to Road ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Tolong di-subscribe dan di-like. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Salam digital 14.